Zinedine Zidane bela timnas Indonesia, tolak tawaran Arab Saudi, apa alasannya? Dalam langkah mengejutkan, Zidane menegaskan dukungannya untuk timnas Indonesia dan menolak tawaran melatih Arab Saudi. Apa yang membuatnya berkomitmen pada tim ini? Simak penjelasan lengkapnya. Mulut busuk mulai berbicara, Bung Towel serang taktik Shin Tae-yong setelah kegagalan lawan Cina. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mengapa Bung Towel merasa berhak mengkritik strategi pelatih? Temukan pandangan mengejutkan yang bisa mengguncang persepsi kita tentang tim Garuda. Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot lagi. Apa kode yang diberikan timnas Indonesia? Kembalinya Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia mengejutkan banyak penggemar. Apa yang diungkapkan pelatih Shin Tae-yong dan bagaimana kode ini berfungsi? Simak penjelasan lengkapnya. Ivar Jenner jadi kapten di Liga Belanda, reaksi supporter timnas Indonesia yang bikin heboh. Apa yang membuat supporter Indonesia begitu antusias dengan pengangkatan Jenner? Temukan bagaimana perubahan ini mempengaruhi harapan mereka untuk masa depan sepak bola. Timnas U17 Indonesia memukau kemenangan mengejutkan atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Dalam laga pembuka yang penuh ketegangan, Timnas U17 Indonesia berhasil mencetak sejarah. Bagaimana strategi cemerlang pelatih dan semangat juang para pemain memengaruhi hasil akhir? Temukan rahasia di balik kemenangan ini. Dari kemenangan ke pembelajaran, Nova Arianto ungkap kelemahan Timnas U17 Indonesia. Meskipun meraih kemenangan, pelatih Nova Arianto tidak puas dengan performa timnya. Apa yang dia temukan dari permainan anak-anak asuhnya yang masih terjebak dalam tekanan? Temukan insight menarik dari sang pelatih. Kemenangan brutal, Australia U17 kalahkan Kepulauan Mariana Utara 19-0. Laga ini menciptakan rekor baru di kualifikasi Piala Asia. Bagaimana strategi Socro Os berkontribusi pada kemenangan besar ini? Simak analisis mendalamnya. Dampak besar laga Indonesia versus Bahrain, PSSI siap curi perhatian dan keuntungan. Dengan laga yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia, PSSI mengantisipasi keuntungan finansial yang melimpah. Di sisi lain, nasib timnas U17 tampak mirip dengan seniornya. Apa yang bisa kita harapkan dari situasi ini? Kontroversi di lapangan, komentator internasional kecam keputusan Ahmed Alkaf yang rugikan timnas Indonesia. Keputusan wasit Ahmed Alkaf telah menjadi topik hangat di dunia sepak bola dengan banyak yang merasa timnas Indonesia dirugikan. Apa alasan dibalik kebingungan para komentator? Simak detailnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Zinedine Zidane bela timnas Indonesia, tolak tawaran Arab Saudi, apa alasannya? Dalam langkah mengejutkan, Zidane menegaskan dukungannya untuk timnas Indonesia dan menolak tawaran melatih Arab Saudi. Apa yang membuatnya berkomitmen pada tim ini? Simak penjelasan lengkapnya. Zinedine Zidane menolak tawaran melatih timnas Arab Saudi, dampaknya bagi Indonesia. Rumor tentang Zinedine Zidane yang akan menjadi pelatih timnas Arab Saudi akhirnya terjawab.
Setelah penampilan kurang memuaskan di bawah asuhan Roberto Mancini, nama Zidane muncul sebagai kandidat kuat pengganti. Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF dikabarkan telah merencanakan pemecatan Mancini dengan pesangon 30 juta euro menyusul hasil buruk termasuk imbang 1-1 melawan timnas Indonesia di Jeddah. Namun Christophe Dugarry, sahabat dekat Zidane, menegaskan bahwa mantan pemain legendaris ini tidak tertarik melatih Arab Saudi. Zidane sendiri merasa tidak perlu menanggapi rumor tersebut, menegaskan bahwa ia lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang sesuai dengan ambisinya, seperti melatih timnas Prancis di masa depan. Penolakan Zidane menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan situasi yang tidak stabil di internal tim Arab Saudi, Indonesia bisa memanfaatkan momen ini. Sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan kini memiliki peluang untuk meraih poin penuh di laga mendatang. Dukungan dari supporter di Gelora Bung Karno diharapkan dapat memotivasi para pemain Indonesia. Pertandingan ini bukan hanya penting untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Dengan ketidakpastian yang melanda Arab Saudi, Indonesia harus siap untuk memanfaatkan kesempatan ini demi meraih hasil positif. Mulut busuk mulai berbicara, Bung Towel serang taktik Shin Tae-yong setelah kegagalan lawan Cina. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mengapa Bung Towel merasa berhak mengkritik strategi pelatih? Temukan pandangan mengejutkan yang bisa mengguncang persepsi kita tentang tim Garuda. Respons keras Bung Towel usai kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Kekalahan timnas Indonesia dari Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024 menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola Bung Towel memberikan kritik tajam terhadap perombakan susunan pemain yang dilakukan Shin dalam laga tersebut. Bung Towel menyoroti perubahan line up yang dilakukan, termasuk penampilan Saine Patinama yang tiba-tiba dimasukkan, sementara Sandy Walsh dicadangkan. Banyak yang bilang ini aspek kejutan, tapi kini kita terkejut dengan performa sendiri, ujarnya, mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut tidak membuahkan hasil positif. Lebih lanjut, Bung Towel menyoroti penggantian Saine Patinama dan Mads Hilgers di babak kedua yang dianggapnya sebagai bentuk sanksi dari Shin. Kedua pemain ini dianggap sebagai penyebab kebobolan. Namun kenyataannya Patinama mengalami cedera dan Hilgers pun tidak dalam kondisi baik, jelasnya. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa penggantian ini bukan karena sanksi, melainkan karena cedera dan kondisi fisik pemain. Salah satu dari mereka cedera pergelangan kaki, sementara yang lainnya tidak fit, kata Shin. Bung Towel juga mempertanyakan kualitas pemain naturalisasi, mengingat Mads Hilgers yang hanya tampil sebentar dan Eliano Reijnders yang dicoret. Ada pertanyaan tentang quality control dalam perekrutan pemain naturalisasi ini, ungkapnya. Ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kualitas pemain yang dinaturalisasi, mengingat timnas perlu beradaptasi dengan standar yang lebih tinggi. Kritik Bung Towel mencerminkan kekhawatiran banyak penggemar sepak bola Indonesia tentang arah tim nasional. Diharapkan keputusan-keputusan strategis ke depan akan lebih matang dan mengedepankan kualitas agar timnas Indonesia bisa bersaing lebih baik di pentas internasional.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot lagi. Apa kode yang diberikan Timnas Indonesia? Kembalinya Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia mengejutkan banyak penggemar. Apa yang diungkapkan pelatih Shin Tae-yong dan bagaimana kode ini berfungsi? Simak penjelasan lengkapnya. Elkan Bagot merayakan ulang tahun ke-22. Apakah ini pertanda kembali ke Timnas? Bintang-bintang hari ini Rabu dalam kurung 23 Oktober 2024 Timnas Indonesia merayakan ulang tahun Elkan Bagot yang ke-22. Apakah ini menjadi sinyal bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memanggil bek bertinggi 196 cm tersebut untuk FIFA Matchday pada November 2024? Sebelumnya, hubungan Bagot dengan Shin Tae-yong sempat dipenuhi rumor ketegangan membuatnya absen dari panggilan tim Merah Putih. Namun perhatian kembali tertuju pada Elkan setelah akun Instagram resmi @Timnas Indonesia memposting foto dan profilnya dengan caption Birthday Boy Elkan Bagot. Hal ini menimbulkan harapan di kalangan penggemar untuk melihatnya kembali berseragam Timnas. Elkan Bagot melakukan debutnya pada 16 November 2021 dalam laga persahabatan melawan Afghanistan. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 22 pertandingan dan mencetak 2 gol. Dengan setiap golnya berkontribusi pada kemenangan telak Timnas, termasuk saat melawan Malaysia 4-1 dan Nepal 7-0. Meski begitu, bek yang saat ini dipinjamkan dari Ipswich Town ke Blackpool FC belum membela skuad Garuda lagi setelah Piala Asia 2023. Cedera dan isu konflik dengan Shin Tae-yong menjadi alasan ketidakhadirannya dalam beberapa FIFA Matchday, termasuk pada Maret, Juni, September, dan Oktober 2024. Konflik ini bermula saat Bagot menolak panggilan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia, yang membutuhkan tenaganya untuk menghadapi Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Demi berlibur bersama pacarnya. Kini setelah ucapan selamat ulang tahun tersebut, banyak yang berharap bahwa ini adalah tanda positif bagi Elkan Bagot untuk dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syaratnya Bagot harus pulih dari cederanya dan menjalin komunikasi baik dengan pelatih. Masa depan Elkan Bagot di Timnas Indonesia tentu menarik untuk ditunggu. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it. Ivar Jenner jadi kapten di Liga Belanda. Reaksi supporter Timnas Indonesia yang bikin heboh. Apa yang membuat supporter Indonesia begitu antusias dengan pengangkatan Jenner? Temukan bagaimana perubahan ini mempengaruhi harapan mereka untuk masa depan sepak bola. Supporter Timnas Indonesia soroti Ivar Jenner yang jadi kapten di Belanda. Para supporter Timnas Indonesia tengah bergembira setelah Ivar Jenner, gelandang berusia 20 tahun, diumumkan sebagai kapten saat memperkuat Jong Utrecht dalam laga melawan Jong AZ Alkmaar di Eerste Divisie. Rabu 23/10/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun Jenner masih bermain untuk tim muda, pencapaiannya ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki. Penampilan Jenner kali ini adalah yang ke-8 kalinya di musim ini, dan dia kembali masuk dalam starting line-up kali ini dengan ban kapten di lengannya. Reaksi positif pun mengalir dari para supporter di media sosial X Cap Jenner, tulis akun @conversue.
Kapten, ungkap akun @alikambalimaru disertai emoji api. Wo Ivar Kapten. Semangat tim, komentar akun @justarchiever. Sayangnya meski Jenner menunjukkan performa yang menjanjikan, Jong Utrecht mengalami kesulitan dan kembali menelan kekalahan 0-1 dari Jong AZ. Tim ini kini belum meraih kemenangan dalam 11 pertandingan di Eerste Divisie, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi Jenner dan timnya. Meskipun demikian, posisi Jenner sebagai kapten menunjukkan kepercayaan yang diberikan pelatih dan klub, serta harapan untuk masa depan cerah bersama timnas Indonesia. Para supporter terus mendukungnya, berharap prestasi ini bisa menjadi langkah awal untuk sukses yang lebih besar di kancah internasional. Ayo Ivar, semangat terus! Kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas U17 Indonesia memukau kemenangan mengejutkan atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Dalam laga pembuka yang penuh ketegangan, Timnas U17 Indonesia berhasil mencetak sejarah. Bagaimana strategi cemerlang pelatih dan semangat juang para pemain memengaruhi hasil akhir? Temukan rahasia di balik kemenangan ini. Kemenangan manis Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Penggemar Timnas Indonesia, bersiaplah merayakan. Timnas U17 Indonesia berhasil mencetak kemenangan gemilang pada matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait pada Rabu (23 Oktober 2024), tim kita menunjukkan performa yang luar biasa dengan mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 1-0. Pertandingan dimulai dengan penuh semangat. Di menit kelima, Gholi mendapatkan peluang pertama melalui tendangan bebas. Sayangnya, bola hasil tendangannya masih lemah dan membentur barisan pertahanan Kuwait. Namun, semangat Timnas U17 tak surut. Hanya 2 menit berselang, mereka berhasil membuka keunggulan. Gol indah tercipta dari sepakan pojok Gholi yang disambut dengan tandukan keras Matteo Baker. Gol ini membawa Indonesia unggul 1-0. Meski upaya Putu Panji pada menit ke-24 mengenai tiang gawang, Timnas Indonesia tetap mengendalikan permainan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, kedua tim berusaha saling menyerang, namun tak ada gol tambahan yang tercipta. Peluang demi peluang datang, termasuk tendangan Fabio yang meleset tipis di atas gawang Kuwait. Kuwait berusaha bangkit dengan mendapatkan tendangan bebas di menit ke-70, tetapi eksekusi Abdullah Al-Karzai belum mampu menembus pertahanan solid Indonesia. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk Indonesia tetap bertahan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Nova Arianto untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Mari kita dukung terus perjuangan mereka. Semoga Timnas U17 Indonesia dapat memberikan kejutan manis lainnya di laga-laga selanjutnya. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change. Dari kemenangan ke pembelajaran, Nova Arianto ungkap kelemahan Timnas U17 Indonesia. Meskipun meraih kemenangan, pelatih Nova Arianto tidak puas dengan performa timnya. Apa yang dia temukan dari permainan anak-anak asuhnya yang masih terjebak dalam tekanan? Temukan insight menarik dari sang pelatih di sini. Pelatih Nova Arianto berbicara usai kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Kuwait.
Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, berbicara kepada media setelah anak asuhnya meraih kemenangan 1-0 atas Kuwait dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Rabu malam 23/10/2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Al-Ahmadi ini menampilkan aksi cemerlang dari Matteo Baker yang mencetak gol tunggal di menit ke-8 memanfaatkan sepak pojok dari Zaha Bighoy. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia berhasil meraih 3 poin penting. Nova mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan perdana tersebut, namun ia juga menyadari beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Ia mencatat bahwa para pemain terlihat tegang dan nervous saat menguasai bola, yang merupakan hal wajar di laga pertama. Pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemain dan staf yang sudah bekerja keras, ungkapnya. Nova menekankan pentingnya evaluasi pasca pertandingan. Ia mencatat bahwa tim sering kali kehilangan bola dan mengalami kesulitan dalam mengantisipasi serangan balik dari lawan. Kami harus memperbaiki hal ini agar penampilan anak-anak semakin baik di laga berikutnya, tambahnya. Dalam pertandingan selanjutnya, Timnas U17 Indonesia akan berhadapan dengan Kepulauan Mariana Utara pada Jumat dalam kurung 25 Oktober 2024. Nova berencana melakukan rotasi pemain mengingat lawan yang di atas kertas lebih lemah. Dia ingin memastikan para pemain dalam kondisi bugar saat melawan Australia di pertandingan ketiga. Ini menjadi prioritas kami, termasuk menyimpan tenaga beberapa pemain untuk pertandingan penting selanjutnya, tutup Nova. Mari kita dukung terus perjuangan Timnas U17 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kemenangan brutal, Australia U17 kalahkan Kepulauan Mariana Utara 19-0. Laga ini menciptakan rekor baru di kualifikasi Piala Asia. Bagaimana strategi Soccer Oz berkontribusi pada kemenangan besar ini? Simak analisis mendalamnya. Hasil mengejutkan, Timnas Australia U17 menang telak 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17. Hasil pertandingan di matchday pertama Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 sudah terungkap. Timnas Australia U17 meraih kemenangan luar biasa dengan skor 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17 di Stadion Misraf, Kuwait pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat dalam kurung 24 Oktober 2024. Kemenangan telak ini memang sudah diprediksi banyak pihak mengingat perbedaan level antara kedua tim. Kepulauan Mariana Utara U17 bersama Guam U17 dan Brunei Darussalam U17 juga merasakan kekalahan besar di laga perdana mereka. Brunei Darussalam dihancurkan India U17 dengan skor 0-13, sedangkan Guam U17 mengalami kekalahan yang lebih parah saat bertemu Tajikistan U17, kalah 0-33. Dengan hasil ini, Timnas Australia U17 yang dilatih oleh Brad Maloney berhasil naik ke puncak klasemen sementara Grup C dengan 3 poin. Posisi mereka sama dengan Timnas Indonesia U17, tetapi Australia unggul dalam selisih gol. Sementara Indonesia menang tipis 1-0 atas Kuwait U17. Persaingan semakin ketat karena hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025. Jika Indonesia finish sebagai runner-up, mereka harus bersaing dengan runner-up dari grup lain untuk mendapatkan salah satu dari 5 tiket terbaik. Selanjutnya, Timnas Australia U17 akan berhadapan dengan tuan rumah Kuwait U17 pada Sabtu 26 Oktober 2024.
Jika Kuwait kembali kalah atau imbang, peluang mereka untuk lolos akan semakin menipis. Di sisi lain, Timnas Indonesia U17 akan bertanding melawan Kepulauan Mariana Utara U17 pada Jumat 25 Oktober 2024. Kemenangan dengan selisih 2 digit menjadi target realistis bagi Indonesia. Mari kita dukung timnas kita. Dampak besar laga Indonesia versus Bahrain, PSSI siap curi perhatian dan keuntungan. Dengan laga yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia, PSSI mengantisipasi keuntungan finansial yang melimpah. Di sisi lain, nasib Timnas U17 tampak mirip dengan seniornya. Apa yang bisa kita harapkan dari situasi ini? PSSI berpotensi raup untung miliaran rupiah dan nasib Timnas U17 mirip seniornya. Bintang-bintang 2 berita terpopuler saat ini datang dari PSSI dan perjalanan Timnas U17 Indonesia. Pertama, PSSI berpeluang mendapatkan keuntungan miliaran rupiah setelah FIFA memutuskan bahwa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret 2025 tetap dilaksanakan di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa FIFA menolak keinginan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan. FIFA sudah menegaskan pertandingan harus tetap di Indonesia, jika tidak mereka kalah WO, ungkap Dito di Istana Negara, Jakarta. Keputusan ini memberikan angin segar bagi PSSI yang diperkirakan akan mengantongi pendapatan besar dari penjualan tiket. Stadion utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK dengan kapasitas 78.000 kursi kemungkinan besar akan menjadi venue pertandingan. Dengan harga tiket rata-rata sekitar Rp550.000, PSSI diperkirakan akan menjual sekitar 70.000 tiket, menghasilkan pendapatan kotor sekitar 38,5 miliar rupiah. Sementara itu, nasib Timnas U17 Indonesia hampir serupa dengan seniornya. Dalam laga kualifikasi Piala Asia U17 2025 melawan Kuwait pada Rabu dalam kurung 23 Oktober 2024, Timnas U17 meraih kemenangan tipis 1-0. Namun mereka hampir kehilangan poin berharga karena keputusan wasit asal Suriah, Amar Abo Alo, yang memberikan tambahan waktu lebih lama dari seharusnya. Beruntung bola masih melebar dari gawang sehingga keunggulan Timnas U17 tetap terjaga hingga peluit akhir berbunyi. Dukungan dan harapan besar kini tertuju pada kedua tim, semoga mereka bisa meraih kesuksesan lebih lanjut. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm the Kontroversi di lapangan, komentator internasional kecam keputusan Ahmed Alkaf yang rugikan Timnas Indonesia. Keputusan wasit Ahmed Alkaf telah menjadi topik hangat di dunia sepak bola, dengan banyak yang merasa Timnas Indonesia dirugikan. Apa alasan dibalik kebingungan para komentator? Simak detailnya di sini. Keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf mengundang kebingungan dampaknya bagi Timnas Indonesia. Bintang-bintang wasit asal Oman Ahmed Alkaf menimbulkan kebingungan setelah memberikan tambahan waktu yang berlebihan dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain.
Pada jeda internasional Oktober ini, skuad Garuda berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berharap bisa meraih hasil maksimal dari dua laga besar tersebut. Tim asuhan Sintayong merasa sangat kecewa setelah hasil imbang melawan Bahrain yang terasa lebih menyesakan dibandingkan kekalahan dari Cina. Pada pertandingan di Bahrain National Stadium Rifah pada Kamis (10 Oktober 2024), Indonesia seharusnya bisa meraih 3 poin. Namun gol penyeimbang dari Mohamed Marhoon di menit ke-9 menggagalkan harapan itu, padahal tambahan waktu seharusnya berakhir pada menit ke-6. Keputusan Alkaf memicu kemarahan dari pemain dan staf timnas Indonesia, termasuk manajer Sumarji yang mendapat kartu merah. Pelatih Sintayong juga melancarkan protes meski tidak hingga mendapatkan kartu merah. Komentator internasional yang meliput laga tersebut pun bingung mengungkapkan ketidakjelasan mengenai tambahan waktu yang diberikan. Tidak tahu dari mana tambahan menit yang diberikan setelah injury time yang seharusnya adalah 6 menit, kata komentator tersebut. Meski kecewa, timnas Indonesia kini harus berfokus pada laga berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno dengan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Timnas Indonesia berharap bisa bangkit dan meraih hasil positif di kedua laga tersebut.